Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banan TV dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya pada kesempatan kali ini, saya Riki Rosadi dapat menyapa Anda dalam dialog eksklusif. Dan pada episode ini, pemirsa, di samping saya kita sudah bersama narasumber yang luar biasa. Ini tokoh wanita luar biasa di Banten, khususnya di Kabupaten Tangerang ini sudah hadir Ibu Intan Nurul Hikmah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Baik dan sehat. Yeah. Ini kita sudah memasuki awal bulan suci Ramadan ya, Bu. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut, mungkin untuk para pemirsa Banan TV di rumah, saya ingin bertanya terlebih dahulu, Bu. Ini untuk menggambarkan situasi Ramadan, khususnya mungkin di Kabupaten Tangerang, kita pengen dengar satu kata untuk persiapan Ramadan di 2026 ini ataupun 1440 Hijriah, Bu. Apa tuh, Bu? Satu kata. Yang menggambarkan. Yang menggambarkan toleransi. Toleransi. Iya. Nah, kenapa tuh, Bu? Kenapa toleransi ini menjadi poin Karena Intan ya? tiap ada pasar takjil, semua orang non-muslim pun ikut ngewar gitu. Ngewar? Iya. War takjil ya? Iya, war takjil. Dan banyak beragam program ya di Kabupaten Tangerang yang ada buat Ramadan tahun ini. Ya, untuk masyarakat Kabupaten Tangerang war takjil ini untuk semua agama. Semua agama, iya. Tapi kalau misalkan bicara soal bulan suci Ramadan mungkin lebih kompleks, Bu ya. Ini kita pengen mendengar dari sosok wakil bupati yang juga seorang wanita gitu kan. Kalau wanita kan persiapan di bulan Ramadan itu pasti lebih kompleks gitu. Nah, ini kalau dari Bu Intan sendiri di persiapan bulan suci Ramadan ini seperti apa sih, Bu? Sebetulnya kalau sebagai ibu ya, kalau persiapan bulan suci Ramadan sama dengan tahun-tahun yang lalu. Saya bukan tipe orang yang ikutan belanja panik ya, H- berapa mau puasa gitu. Cuma memang udah stok sebelum Ramadan tiba itu supaya nggak ikutan bareng-bareng desak-desakan belanja di supermarket gitu. Semuanya dibeli. Semuanya dibeli ya, terukur ya, sekalian bulanan gitu, itu terukur kayak ya persiapan sembako gitu ya, terus bahan makanan yang akan dimasak seperti apa. Biasanya kalau waktu luang nyusun menu buat anak-anak gitu ya di rumah, takjilnya anak-anak mau apa gitu kan yang harus disiapkan, karena kita juga kadang-kadang berbagi waktu nih. Bukanya juga pasti kalau minggu-minggu pertama masih di rumah, minggu kedua ketiga itu udah pasti undangan program ya udah pasti di luar gitu. Berarti di awal-awal ini difokuskan dulu. Difokuskan untuk persiapan. Iya. Nah, ini semakin menarik nih kalau misalkan bulan suci Ramadan jangan sampai impulsif gitu ya. Iya. Antusias boleh. Antusias boleh, tapi jangan belanja berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Secukupnya. Yang dibutuhkan aja. Gitu. Tapi kalau bicara soal persiapan nih, Bu, kalau tadi kan persiapan di rumah, ini kan tetap kepala daerah. Ya, ini juga sebagai kepala daerah begitu. Nah, ini persiapannya seperti apa sih, Bu? Atau kegiatannya ini kan udah mulai masuk bulan suci Ramadan, makin padat atau seperti apa begitu, Bu? Sebetulnya nggak ada perbedaan bulan suci Ramadan sama hari biasa ya. Semua kegiatan itu berjalan normal. Nggak ada tuh hari pertama puasa pada libur atau apa, nggak, tetap beraktivitas. Coba pemerintah Kabupaten Tangerang kemarin sebelum bulan suci Ramadan tiba mengadakan GPM, Gerakan Pangan Murah, di serentak 29 kecamatan. GPM ini diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu tentunya, yang masuk dalam kategori ya kurang mampu lah. Jadi itu dengan harga murah disubsidi oleh pemerintah, itu bentuknya sembako. Ada beras, ada gula, ada terigu, ada minyak goreng yang bisa ditebus oleh masyarakat dengan murah. GPM ini akan dilaksanakan tahun ini 5 kali. Tahun ini 5 kali, termasuk di bulan suci Ramadan. Termasuk bulan suci Ramadan dan sebelum Lebaran. Jadi ada 2 kali nih di rentan bulan ini ya, persiapan sebelum memasuki Ramadan dan sebelum Idul Fitri. Itu ada GPM lagi di 29 kecamatan serentak. Jadi memang data itu kita ambil dari desa dan kecamatan yang membutuhkan, dan sekali kita luncurkan itu 2.000 paket untuk masyarakat per kecamatan. Mudah-mudahan dengan gerakan pangan murah ini masyarakat cukup terbantu gitu ya untuk persiapan puasa dan juga Lebaran nanti ke depannya. Ini kalau bicara soal GPM, ini kan mungkin jadi salah satu program yang dinanti masyarakat, khususnya mungkin yang membutuhkan. Betul. Nah, ini sebelumnya udah pernah berjalan nggak, Bu? Berjalan, tahun lalu juga sudah berjalan GPM ini, cuma ditambah intensitasnya di tahun ini.
Jadi tiap tahun akan kita lihat anggaran, akan kita tambah gitu ya, supaya masyarakat mudah mengakses bahan pangan dan dibeli dengan harga murah. Selain GPM juga pastilah saya dan Pak Bupati keliling pasar untuk ngecek stabil harga dan juga stok pangan yang ada di Kabupaten Tangerang. Karena tiba-tiba naik tuh biasanya. Nah, biasanya kayak gitu, namanya ibu-ibu ya. Waktu rapat Forkopim kemarin, kebetulan saya awal memimpin rapat Forkopim, saya menegaskan kepada Dinas Perindustrian gitu ya, supaya stok bahan memang di sana semuanya aman. Beras aman, minyak goreng aman, bawang merah, bawang putih. Memang ada kenaikan pasti, saya bilang. Ini harus dicermati ini, karena saya ibu-ibu ya, biasa beli di pasar. Daging sapi, ayam, cabai, itu pasti naik tuh. Sama minyak goreng, saya bilang. Nah, ini harus diantisipasi. Jadi jangan sampai harganya melonjak tinggi, kita subsidi. Nah, jadi memang mungkin minggu depan setelah kita safari Ramadan, kita akan kunjungan pasar. Kunjungan pasar. Iya, ngecek apakah harga naik atau tidak. Kemarin minyak goreng di beberapa pasar tradisional dan pasar lokal modern kita ini sudah disubsidi sama pemerintah supaya harga paling tidak minyak kita itu bisa stabil lah, nggak lebih dari 17.000 per liter. Gitu. Kalau misalkan soal tiba-tiba harga naik menjelang bulan suci Ramadan atau mungkin nanti di saat menjelang Idul Fitri biasanya tuh ya. Ini mungkin menjadi catatan juga untuk pemerintah Kabupaten Tangerang karena kan sudah hukum ekonomi ya Bu ya. Semakin banyak permintaan gitu supply demand ya. Supply demand-nya itu. Berarti ini yang menjadi fokus utama dari pemerintah Kabupaten Tangerang gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu berapa hari sebelum Lebaran kita ada warteksi namanya. Warung warteksi itu warung tekan inflasi lah. Jadi harga bahan pokok yang akan mahal bisa dibeli dengan harga normal di warteksi itu oleh masyarakat. Jadi akan ada beberapa titik warteksi di Kabupaten Tangerang. Jadi mereka bisa beli itu kayak cabai, bawang, kacang tanah, pokoknya komoditi yang mereka butuhkan untuk Lebaran gitu. Jadi insya Allah lah masyarakat nggak terlalu berat untuk menghadapi bulan suci Ramadan dan juga Lebaran Idul Fitri ke depannya. Nah, ini untuk masyarakat Kabupaten Tangerang jangan khawatir, ada warteksi. Warteksi nanti dikasih tahu di mana aja lokasinya. Warteksi ini berarti akan disebar Bu. Disebar di beberapa lokasi. Baik. Kalau misalkan soal tadi kan menjelang Idul Fitri nih biasanya harga naik. Nah, menjelang Idul Fitri juga kan kebiasaan kita masyarakat Indonesia itu menjelang Idul Fitri bersiap untuk pulang ke kampung halaman. Nah, betul. Yang paling ditunggu biasanya dari masyarakat Kabupaten Tangerang. Nah, itu Bu. Ini mungkin bisa diinformasikan. Kabupaten Tangerang, pemerintah Kabupaten Tangerang dari tahun lalu dan sekarang ini ada program yang namanya mudik gratis yang akan diberangkatkan tanggal 18 Maret nanti, titiknya di sini di Pemda Kabupaten Tangerang di Puspen. Nah, ini bisa diakses nanti linknya, mungkin nanti linknya bisa di-share ya di sini supaya warga Kabupaten Tangerang bisa mudik gratis. Ini berangkatnya aja ya, pulangnya nggak diantar gitu ya. Berangkatnya aja yang diantar, dan tahun ini kita akan nambah armada untuk kedua lokasi, khususnya di Sumatera, Lampung dan Palembang. Gitu. Berarti ada penambahan di penambahan rute dan ada penambahan armada gitu. Jadi otomatis jumlah pemudik tahun ini ditargetkan akan lebih banyak dari tahun lalu gitu. Karena armadanya juga ditambah. Armadanya juga kita tambah. Berarti tapi ini untuk pemberangkatan aja ya? Pemberangkatan aja, pulangnya enggak, pulangnya sendiri, tapi kan lumayan meringankan ya. Iya, 50% lah kosnya. 50% lah kosnya, tapi perjalanan. Mudah-mudahan sih jangan bawa temen ya ke sini gitu ya. Soalnya lagi ribet gitu di sini, lagi susah. Ya. Berarti jadi perhatian juga. Jadi perhatian juga lah. Maksudnya kalau emang udah yang kerja di sini, ya pasti balik lah. Cuma kan kadang-kadang yang mencari kerja dari daerah ke sini, ini yang kadang-kadang ya bertambah lah ini penduduk kita. Baru sekarang kan lapangan kerja juga cukup minim ya, karena banyak industri juga yang kolaps gara-gara krisis ekonomi dunia. Iya, tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau pasti Kabupaten mencari Tangerang kerja, seksi Bu untuk mencari pekerjaan orang-orang yang di luar daerah gitu. Tapi harus bijak lah. Kalau memang udah ada ya pasti dia udah dapat plot misalnya kerja di kabupaten ya nggak masalah. Ada persyaratan khusus nggak sih Bu untuk peserta mudik ini? Ini kan kuotanya ditambah. Yang pasti ya kita mencoba, pemerintah daerah ini mencoba meringankan biaya masyarakat ya untuk bisa bersilaturahmi di kampung halamannya dengan adanya mudik gratis.
Ditambah lagi kemarin request masyarakat Lampung sama Palembang. Ini kan ternyata pendatang dari Sumatera juga banyak. Jadi kita juga menyiapkan juga armada sampai ke Palembang. Yang mesti disiapkan ya fisik ya, yang pasti harus sehat, supaya hari raya Idul Fitri itu dirayakan sama keluarga itu dalam keadaan yang sehat walafiat. Jadi nyampe rumah juga segar betul, gitu ya. Cuma ya dipesankan lagi lah bahwa keharusan beli baju baru itu ya bukan keharusan. Yang penting kita tuh rapi, bersih gitu ya. Intinya Lebaran itu kan silaturahmi sebetulnya, bukan pakai baju barunya gitu. Jadi kadang-kadang masyarakat ini kan kalau Lebaran lebih konsumtif, harus ya. serba baru. Harus serba baru. Kalau saya pakai yang ada aja, pakai yang ada aja. Jadi jahitnya jauh-jauh hari, tapi ya udah dipakainya nanti pas Lebaran gitu. Yang penting momen dan esensinya. Momennya gitu iya, ya. kumpul keluarga. Kumpul keluarga ini menjadi perhatian juga. Nah kalau misalkan bicara soal mudik gitu Bu, itu kan tadi soal mudik gratis dan sebagainya. Tapi kan kalau bicara soal mudik, Kabupaten Tangerang ini kita khususnya mungkin di Banten ini menjadi penyangga dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera gitu kan. Nah untuk persiapan posko-posko mudik dan lain sebagainya atau koordinasi dari pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri? Pasti kalau Lebaran itu kan ada yang namanya operasi ketupat ya. Jadi pasti akan ada posko-posko mudik di beberapa titik yang ada di Kabupaten Tangerang, khususnya di jalan-jalan raya lintasan antar kota, provinsi juga. Biasanya malam takbiran tuh saya sama Pak Bupati keliling ngecek bagaimana arus lalu lintas ya. Apakah di sana juga disiapkan tenaga medis, khawatir mereka sebelum pulang ada yang sakit atau apa, itu bisa berhenti di posko-posko mudik yang sudah disiapkan. Insya Allah ini kita kerjasama dengan kepolisian juga gitu ya, dengan dinas kesehatan supaya posko mudik ini didirikan ya untuk kenyamanan para pemudik aja sebelum mereka berangkat. Biar bisa saling nyaman gitu. Betul, iya. Kan yang pasti harus kalau pakai kendaraan pribadi ya, dicek kendaraannya supaya fit gitu. Dan sebetulnya program mudik gratis ini juga mengurangi saudara-saudara kita yang mau mudik pakai motor. Nah ini kan kadang-kadang khawatir ya, kalau pakai motor itu bawaannya banyak gitu ya, terus keluarganya jadi empet-empetan lah gitu di satu motor. Nah kita menyiapkan bis gratis dari sekarang, udah bisa daftar. Mudah-mudahan keluarganya nyaman kalau misalnya pulang pakai bis. Nyaman plus aman juga. Plus aman, karena semua nanti pengemudinya itu dites. Dites fisiknya, dites supaya mereka nggak menggunakan ya paling tidak jangan sampai ada yang terkontaminasi narkoba. Baik, ini kalau bicara soal mudik itu berarti tadi itu pesannya dari Ibu Wakil Bupati, dicek kendaraannya, bannya dicek, udah ganti oli belum? Biasanya orang suka, nggak apa-apa nih gitu kan. Yang penting isi bensin mogok di jalan, yang penting isi bensin. Ya. Ternyata olinya kering. Iya betul. Nah ini kalau bicara soal kenyamanan nih Bu ya, ini mungkin saya ada dengar-dengar juga dari pemirsa Banten TV di rumah mungkin juga penasaran. Kalau di bulan suci Ramadan, nah ini kan hawanya tuh kan kita bersaur itu kan. Untuk dari segi pelayanan mungkin Bu, ini ada yang berbeda nggak sih Bu untuk pelayanan di pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri? Kalau pelayanan kepada masyarakat mungkin nggak ada perubahan ya, hanya jam kerjanya aja kali lebih cepat, lebih pagi masuk dan lebih cepat selesai gitu, karena mungkin kan staf-staf apalagi yang perempuan ya harus menyiapkan untuk keluarganya. Biasanya kalau bulan suci Ramadan jam 3 biasanya operasionalnya udah tutup gitu. Berarti ada sedikit perubahan penyesuaian. Jam aja penyesuaian jam operasional. Tapi untuk pelayanan dan lain-lainnya tetap berjalan seperti biasa gitu. Nah, itu mungkin untuk para pemirsa Banten TV di rumah yang penasaran kalau misalkan bulan puasa gimana nih pelayanan dan sebagainya, tetap berjalan seperti biasa. Iya. Jadi bisa langsung datang saja untuk kalau mengurus keperluan gitu ya, Adminduk yang udah kita limpahkan juga ke kecamatan-kecamatan, itu jam operasionalnya seperti biasa. Paling jam tutupnya lebih cepat, jam 3 biasanya. Lebih cepat, iya. Nah, berarti harus datangnya lebih pagi. Lebih pagi. Habis sahur jangan tidur. Antrinya habis sahur ya. Biasanya habis sahur kan kenyang tuh, Bu. Iya.
puasa tapi nggak sholat subuh. Aduh, bablas itu namanya. Bahaya. Oke, berarti nanti habis sahur, terus sholat subuh, terus langsung antri untuk pelayanan. Kalau misalkan ada keperluan dan lain-lain. Betul, betul. Ini tak terasa ya Bu, ini kita hampir 15 menit. Ini jumpaan kita mungkin agak singkat, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang efektif untuk para pemirsa Bandung TV, khususnya warga Kabupaten Tangerang. Ini untuk mungkin ada pesan Bu, ini menjelang Idul Fitri ataupun di bulan suci Ramadan, menjalani bulan yang istimewa bagi umat Muslim, mungkin ada pesan yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Warga Kabupaten Tangerang bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan nyaman ya, dan mudah-mudahan jangan lupa juga kalau mau mudik rumahnya dicek, rumahnya dikunci ya, supaya mudiknya juga tenang. Nah, jangan lupa pemerintah Kabupaten Tangerang menyediakan mudik gratis. Nanti linknya mungkin bisa ditaruh di sini, yang akan diberangkatkan tanggal 18 Maret. Oke, stay tune untuk warga Kabupaten Tangerang. Terima kasih Terima kasih Ibu Ita banyak sudah berbincang dalam dialog sama-sama eksklusif kali ini. Dan pemirsa, akhir kata saya Riki Rosadi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.